Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan kalimat-kalimat thayyibah di dada kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini, kajian kali ini berjudul Wajah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mungkin kita manusia bisa menyaksikan wajah Tuhannya? Tak satu pun manusia bisa menyaksikan wajah Sang Penciptanya. Tak satu pun manusia bisa melihat wajah Tuhannya. Tak satu pun manusia bisa menatap wajah Tuhan Sang Pencipta dirinya. Ketika wajah manusia kita masih menjadi raja di alam semesta ini. Ketika wajah manusia kita masih merasa bisa menyaksikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tak mungkin manusia bisa menyaksikan wajah Allah sementara manusianya masih mengagung-agungkan wajahnya sendiri. Manusia masih mengagung-agungkan wajah kemolekan dirinya sendiri atas dunia. Jadi takkan pernah mungkin manusia bisa melihat, menyaksikan, menatap
bertemu wajahnya Allah, kecuali manusia harus masuk surga dulu. Jadi tanpa kematian, bagaimana mungkin manusia bisa kembali rojiun kepada Tuhannya? Karena pintu kembali kepada Allah itu wajib lewat suatu kematian. Jadi lengsernya kerajaan manusianya kembali kepada kerajaan Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapankah kalimat-kalimat itu datang? Kita perdengarkan. Ketika ada manusia yang kembali menghadap Tuhannya. Nah, saat itulah manusia bisa menyaksikan wajhullah. Saat itulah manusia bisa menyaksikan keindahan wajhullah. Saat itulah manusia bisa menyaksikan keagungan wajhullah. Saat itulah manusia bisa menyaksikan kemahabesaran wajhullah, keindahan, keperkasaan wajhullah ketika manusianya sudah mati. Jika manusianya masih ada, jika manusianya masih memahabesarkan wajahnya, jika masih manusia memahawujudkan diri hawa nafsunya di hatinya, jika manusia masih memahaakbarkan, memahaagung-agungkan, memulia-muliakan wajahnya kepada makhluk yang lain, bagaimana mungkin wajah Allah akan nyata bagi dirinya? Sementara yang mengaku memiliki wajah di dalam hatinya masih manusianya. Jadi muhallah manusia bertemu dengan sifat muhal manusia itu sendiri ketika manusia masih menggunakan sifat wajibnya Allah sebagai kerajaan diri manusianya. Muhal manusia bisa menyaksikan Allah ketika manusia masih duduk di dalam singgasana sifat-sifatnya Allah. Muhal bagi manusia bisa mengetahui wajah Tuhannya ketika manusia masih merasa lebih berkuasa di dalam hatinya daripada Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syarat mutlak bagi manusia bila ingin bertemu wajhullah, maka ia harus masuk di dalam surga dulu. Manusia ia harus rela mati dulu. Manusia harus rela dikubur dulu. Manusia rela disiksa kubur dulu. Manusia harus rela menanti, menunggu dan menyaksikan sendiri kiamatnya dulu. Manusia harus menyaksikan hari kebangkitannya dahulu. Manusia harus bertemu dengan
alam hisabnya dahulu. Manusia harus bertemu dengan siratal mustaqimnya dahulu. Manusia wajib bertemu dengan neraka dan surganya dahulu, baru ketemu dengan wajhullah. Tergantung manusianya. Bila manusianya masih asyik-asyikan menjadi raja di dalam alam semesta ini, jika manusianya masih terkesima dengan kerajaan Allah yang diakui sebagai kerajaannya, ya manusia akan terlena dengan rahasia kehidupan ini. Nanti akan ketemu dengan Baiatul Akbar, maka terbelalaklah matanya. Kagetlah dirinya. Akhirnya ia kecewa dengan akbarnya kekecewaan. Akhirnya ia ketakutan dengan akbarnya ketakutan. Akhirnya ia nelangsa dengan akbarnya kenelangsaan di dalam hatinya. Akhirnya ia tersiksa dengan seagung-agungnya siksa yang tak pernah dia rasakan selama hidupnya. Karena kita terlena di dalam kerajaan Allah. Karena kita terlena memakai baju-bajunya Allah. Karena kita terlena berkuasa atas sifat-sifat wajibnya Allah, kita pergunakan sebagai sifat wajib diri manusia kita selama ini. Mana mungkin kita bisa menyaksikan, bertemu dan menatap serta melihat wajahnya Allah, sementara diri kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allahnya, ngaku-ngaku jadi penguasanya, ngaku-ngaku sebagai sang kholiknya di dalam hati kita ini selama ini. Muhal untuk bertemu wajahullah, sementara wajah kita lebih mulia daripada wajah Allah. Wajah kita lebih wujud daripada wajah Allah. Wajah kita lebih unggul daripada wajah Allah di dalam hati kita. Maka selamanya hati kita buta akan wajahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Pada intinya, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Sementara yang jadi Allah diri kita sendiri di hati kita. Sementara kita selama ini mensekutukan Allah di dalam hati kita. Sementara di dalam hati kita selama ini tidak mau bertuhankan kepada Allah. Tapi selama ini kita lebih cinta mentuhankan iblis dan setan yang menyerupai diri kita sendiri di hati kita selama ini. Jadi jelas sudah siapa orang-orang yang ngaku-ngaku jadi Allah. Kebanyakan selama ini kita dengarkan orang-orang yang bersyariat menuduh orang-orang yang meniti jalan kemakrifatan dianggapnya sesat,
karena endingnya nanti dikira ngaku-ngaku jadi Allah. Jadi banyaklah kisah-kisahnya Syekh Siti Jenar, kisahnya Al-Hallaj dan sebagainya. Dikira mereka sesat. Padahal siapakah orang-orang yang sesat akan wajah Allah? Orang-orang yang sesat akan wajah Allah adalah orang-orang yang belum pernah menyaksikan wajah Allah. Orang-orang yang mengaku jadi Allah itu sesungguhnya orang-orang yang masih akbar wajah dirinya daripada Tuhannya. Orang-orang yang masih akbar kewujudan diri manusianya di hatinya daripada Tuhannya. Orang yang masih akbar kewujudan kekuasaan di dalam hatinya daripada kekuasaan Tuhannya di hatinya. Itulah orang-orang yang jelas-jelas ngaku jadi Allah tapi tak disadarinya selama ini. Berarti kedudukannya Islam apa kafir di sisi Allah? Anda bisa jawab sendiri di hati Anda masing-masing. Jadi bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada Allah sementara tiap detik per detik hati kita selalu berpulang kepada hawa nafsu kita sendiri. Hati kita selalu pulang di dalam jahanam bersama iblis dan setan yang nyata yang berupa diri kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapakah yang bisa menyaksikan wajah Allah itu ketika manusianya sudah dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Ketika manusia dikehendaki Allah untuk menjadi habaibnya, kekasihnya. Apa sih habaib itu? Apa sih kekasih itu? Para sang kekasih atau habaib itu adalah innal awliya la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah itu adalah tiada takut dan bersedih hatinya. Orang-orang yang sudah meninggalkan dunianya. Maknanya bukan mati-matinya raga, loh ya. Maknanya bukan mati-matinya badan, loh ya. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sebelum datang ajalnya tiba. Jadi kunci husnul khotimah sudah dipegang eratnya. Jadi sebelum mati ia sudah husnul khotimah. Dan ketika ia datang ajalnya tinggal menyerahkan semua apa-apa yang bukan milik kita dengan hati yang rela dan ridho. Kenapa? Karena setelah kematiannya, setelah mati, sebelum mati, setelah baiatnya, ia sedang berasik-asikan tiap detik per detik bersama Tuhannya sebelum ajalnya tiba. Bila tidak demikian,